Di video kali ini aku akan ngebahas tentang prediksi soal TKA ekonomi untuk UTBK 2021. Nah, jadi seperti apa sih kira-kira ya prediksi dari soal ekonomi? Nah, sekarang kita langsung mulai di soal yang pertama. Di sini aku ada soal seperti ini ya. Jadi soalnya kurang lebih kita itu akan mencari ya, pemerintah mengurangi subsidi harga penjualan BBM di dalam negeri sehingga menyebabkan harga jual naik. Jadi harga jualnya itu naik 30%. Sementara kenaikan tersebut menyebabkan jumlah permintaan terhadap BBM turun. Ya, jumlah permintaan. Nah, artinya kita bisa ketahui ya di sini bahwa sudah diketahui ya di sini delta P-nya itu adalah 30 ya. Sementara untuk perubahan dari delta Q-nya itu adalah 20 ya, 20%. Nah, di sini juga 30%. Yang ditanya adalah jenis barang. Nah, untuk menentukan jenis barang ini berarti teman-teman harus mencari terlebih dahulu nilai elastisitasnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Elastisitas itu ialah persentasi dari perubahan Q ya dibagi dengan persentasi perubahan P. Nah, berarti ya udah ya. Di sini 20% kita bagiin dengan 30%. Ya udah, berarti 0,67 ya. Nah, kalau kita ngomongin ini 0,67 artinya E-nya itu ya, E-nya itu adalah lebih kecil daripada 1. Kalau lebih kecil daripada 1, ini namanya adalah inelastis. Oke. Jadi karena dia lebih kecil daripada 1 namanya inelastis. Berarti kalau di dalam inelastis ini barang yang cocok itu adalah untuk barang ya, untuk barang kebutuhan pokok atau primer ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat ini adalah yang B ya. Sementara kalau yang lain-lain ini kan bukan ini ya, bukan termasuk kategori untuk elastisitas soal yang pertama ini. Oke ya, gampang ya. Nah, sekarang kita ada soal yang nomor 2. Di sini adalah perhatikan kurva keseimbangan permintaan sama penawaran ya. Nah, kita disuruh menyimpulkan kira-kira kesimpulan yang tepat berdasarkan kurva ini adalah apa. Nah, yang jelas teman-teman harus tahu ini adalah kurva keseimbangan. Nah, posisinya ini adalah SK. SK sementara ini adalah SP. SK ini artinya adalah surplus konsumen. Oke, ya. Jadi ini adalah surplus konsumen, sementara ini adalah surplus produsen. Nah, gampangnya ngomong kalau kita berdasarkan soal ini ya udah ya, berarti CBE ini adalah surplus konsumen. Kita lihat yang pertama dulu, CBE adalah surplus konsumen, salah ya. Nah, salahnya adalah di produsen di sini ya. Salahnya di sini, produsen ini salah, harusnya kan konsumen. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu ialah yang B. Nah, kenapa sih? Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen itu artinya adalah selisih antara kesediaan konsumen dengan nilai yang sesungguhnya. Nah berarti sementara kalau surplus produsen itu adalah pendapatan yang diperoleh produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya ditawarkan. Nah, dalam kurva ini kesimpulan yang tepat itu adalah yang B. Oke. Nah, sekarang kita coba soal nomor 3 ya. Di sini ada kalimat the law of diminishing return ya, atau yang dikenal dengan hukum LDR ya. The law of diminishing return. Diminishing itu artinya kan ada penurunan ya. Ada penurunan. Nah, kalau kita ngomong asumsi yang digunakan agar hukum pertambahan hasil yang semakin menurun berlaku adalah jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Terdapat faktor produksi tetap dan variabel yang dimulai dari titik belok pada kurva produk marginal. Jadi jelas ya kalau kita ngomongin the law of diminishing return ini adalah hukum pertambahan hasil yang semakin menurun.
Jadi biasanya ada perpaduan antara faktor produksi, ya nggak? Jadi di sini the law of diminishing return ini dia itu akan berlaku jika setiap atau sebagian faktor produksi itu adalah tetap, ya, adalah tetap dan variabel, dan sebagian faktor produksi itu adalah variabel. Makanya kalau kita lihat optionnya ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, sekarang kita nomor berapa nih soalnya? Jadi ada hal yang terjadi di dalam pasar persaingan monopolistik, ya, tetapi tidak terjadi pada pasar monopoli. Berarti kita fokusnya adalah pasar monopolistik. Nah, untuk pembahasannya itu adalah bahwa perbedaan sendiri antara pasar monopolistik dan monopoli itu, yang pertama adalah barang yang diperjualbelikan di pasar monopolistik itu beragam, atau yang dikenal dengan diferensiasi produk. Artinya adalah dia itu gini, satu jenis tapi beragam. Contohnya kayak obat-obatan, ya, kalau di pasar monopolistik. Kemudian kalau di pasar monopoli kan jelas ya, barangnya itu sulit memiliki substitusi, tidak ada barang pengganti. Nah, berarti yang A ini salah ya, barangnya homogen kayak gitu ya, salah. Kemudian yang B, harga ditentukan oleh pasar. Kalau pasar itu berarti ini adalah pasar persaingan sempurna ya. Ini adalah pasar persaingan sempurna, berarti salah karena ini adalah price taker. Sementara harga ditentukan oleh pemerintah, berarti di sini ditentukan oleh produsen ya. Jadi ini juga kurang tepat. Sementara ini inelastis, salah. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, tidak terdapat hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar monopolistik, ya, produsen pada pasar monopolistik itu dapat mempengaruhi harga, tetapi tidak sebesar pada perusahaan monopoli. Sementara kalau di monopolistik itu lebih elastis. Kalau di sini kan inelastis ya, berarti salah. Kemudian yang keempat, tidak ada ya, tidak terdapat hambatan. Berarti yang benar yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita soal yang berikutnya. Di sini aku ada soal produk domestik bruto atau PDB Indonesia adalah nilai barang dan jasa, ya, nilai barang dan jasa pada tahun tertentu yang dihasilkan oleh, ingat, PDB. PDB itu sama saja nilai ya, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga, ya, suatu negara dan warga negara asing yang berdomisili di negara tersebut dalam satu tahun. Jadi maksudnya dalam PDB ini adalah berapa sih ya penghasilan dari WNI ya, WNI di sini warga negara Indonesia ya, dan warga negara asing WNA ya. Tapi WNA ini adalah yang tinggal di Indonesia ya, tinggal di Indonesia. Nah, kalau kita ngelihat option ini ya, jawaban yang A ini adalah warga negara asing yang tinggal di negara Indonesia, salah ya. Yang ini juga salah, yang ini juga salah. Yang ini warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, ya jelas ya, sesuai dengan apa yang udah aku bilang barusan ya, ini ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nah sekarang aku ada soal lagi nih ya. Jadi diketahui ini kita suruh menyimpulkan dari fungsi permintaan ya. Jadi ataupun fungsi penawaran. Nah, jadi karena di soal ini ada pajaknya, berarti kan kita harus tahu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan keseimbangan pasar itu rumusnya adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua rumus ini. Hanya saja di dalam soal ini kita udah tahu ya, dia adalah fungsinya fungsi P. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Kita langsung aja kita cari ya. Kalau kita mencarikan di sini ada optionnya sebelum sama sesudah ya. Berarti kita cari dulu yang sebelum. Oke. Nah, di sini udah ada sebelum, berarti ya udah PD sama dengan PS. Nah, karena di dalam soal udah ada, berarti kita masukin aja ya. Oke. Jadi kayak gini. Nah, berarti kita langsung cari nilai Q-nya. Nanti langsung kita akan menemukan ya. Di sini langsung min 2Q kan, sama dengan min 14.000. Nah, berarti Q-nya langsung aja ya kita bagiin
min 14.000 ini kita bagiin dengan min 2. Nah, berarti Q-nya sama dengan 7.000. Oke, karena kita udah ketemu ya Q-nya 7.000, berarti kita akan cari P-nya. Ya, kita pakai fungsi P yang PD aja nggak apa-apa. Sama aja soalnya. Berarti 8.000 min Q. Berarti 8.000 min 7.000 ya. Berarti P-nya ini adalah 1.000. Nah, sekarang kita baca optionnya. Nah, berarti sebelum ya, yang sebelum ini berarti yang B ini jelas bukan. Yang B benar bukan. Jumlah sebelum pajak. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebelum pajak katanya kan. Nah, sebelum pajak ini berarti bener nggak? Kita buktiin. Kan Q-nya jumlah. Ya, jumlahnya jumlah Q-nya katanya kan 7.000 ya. Berarti di sini ya. Oke. Berarti jawabannya bukan nih. Bukan ya? Oke. Berarti kita baca dulu ya. Oke, sekarang kita cari yang sesudah. Kalau sesudah kan gampang ya. Sesudah itu kan rumusnya kayak gini. PD sama dengan PS. PS-nya ini kita ditambahkan dengan pajak. Oke, ini sorry ya guys ya. Jadi pennya ini udah tumpul, jadinya nggak bisa rapi, belum diganti. Nah, sekarang kita cari dulu yang PS-nya. PS-nya itu kan ini ya, Q min 6.000. Oke, berarti kita langsung tambahkan 200 aja karena pajaknya 200. Berarti PS-nya adalah Q min 5.800. Oke, ya udah kita masukin rumusnya aja. Nah, jadi ini tadi adalah 8.000 min Q sama dengan ini yang baru setelah pajak Q min 5.800. Ya enggak? Nah, jadi kayak gini. Min 5.800, ini min 8.000. Nah, berarti min 2Q sama dengan min 13.800. Nah, berarti Q-nya adalah min 13.800. Kita bagikan dengan min 2. Berarti Q sama dengan 6.900. Ya. Nah, oke. Kita udah ketemu ya Q-nya 6.900. Kita masukin untuk cari P-nya sama dengan 8.000 min Q. Ya, berarti 8.000 min 6.900 berarti berapa? 1.100. Oke, berarti jawaban yang paling tepat ini yang ini nggak mungkin ya, yang ini juga nggak mungkin, yang ini apalagi ini nggak mungkin. Berarti jawaban soal ini adalah yang B. Oke guys, jadi itu tadi adalah video dari prediksi TKA Ekonomi UTBK 2021 part 1. So, untuk part 2-nya segera tungguin di channel YouTube aku, karena sebentar lagi akan segera aku upload di channel YouTube ini tentunya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Dan semoga kalian para pejuang UTBK dimudahkan dalam menuju PTN ataupun kampus keinginan atau favorit kalian semuanya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.